Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadhani, NPM 1901010003 dari kelas PAIB. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sinergi teaching di TPA Rumah Quran Al-Izzah Kota Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi. Sinergi teaching ini merupakan salah satu dari learning aktif. Jadi di dalam learning aktif ini peserta didik diajak untuk belajar lebih aktif. Sinergi teaching ini merupakan pembelajaran yang menggabungkan dua cara belajar, yakni bagaimana para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan membahas materi yang sama, akan tetapi mereka akan membandingkan catatan yang berbeda melalui materi tersebut. Jadi mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu melakukan pembelajaran di ruangan yang berbeda agar mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Jadi mereka bisa berpendapat di dalam diskusi tersebut. Mereka bisa beradu pendapat. Jadi ketika mereka dibuat sebuah kelompok, mereka akan membahas materi yang diberikan guru tersebut. Jadi mereka berlatih untuk mengasah argumen mereka dan juga mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sendiri. Akan tetapi setelah mereka melakukan diskusi, maka guru akan mengajak mereka untuk kembali lagi ke satu ruangan untuk membandingkan tentang hasil dari diskusi mereka, yakni membahas materi yang diberikan oleh guru. Langkah dalam melakukan sinergi teaching ini yang pertama yaitu guru membagi siswanya menjadi dua kelompok. Nah, setelah itu mengantarkan mereka ke tempat yang telah ditentukan, misal satu kelompok di dalam kelas dan satu lagi di luar kelas, bisa di lapangan ataupun dimanapun. Nah, setelah itu guru memberikan materi yang dibuat bahan untuk para siswanya sebagai bahan diskusi mereka, sehingga guru memberikan beberapa menit waktu untuk mereka berdiskusi. Setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, setelah itu guru dapat membimbing para peserta didiknya untuk membahas atau memecahkan masalah di dalam materi. Kelebihan dari strategi pembelajaran inilah dia bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan bisa digunakan untuk mengetahui seberapa paham para siswa tentang materi tersebut dan bisa digunakan untuk kelas dasar. Kelemahan dari strategi ini bisa jadi kelompok yang di luar mereka hanya bermain-main saja tanpa melakukan diskusi. Nah, yang kedua yaitu guru harus bisa mengawasi proses kegiatan mereka, baik yang di luar maupun yang di dalam. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan dari strategi pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bakalan belajar tentang nikmat yang diberikan Allah. Nah, kita tahu bahwasanya di Rahim ayat 7 yaitu in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, ketika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Apabila kamu tidak mensyukuri, mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, maka dari itu sekarang ibu bagi dua kelompok. Nah, disitu nanti kalian berdiskusi tentang materi yang ibu berikan. Nah, nanti kalian sebutin apa aja sih nikmat yang Allah beri sama kalian. Habis itu nanti kita balik lagi ke kelas ya. Iya, Ibu. Nah, untuk kelompok yang pertama, kalian ngerjain tugasnya di dalam kelas ini ya. Ini tugasnya, kalian harus ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang materi ini. Oke? Baik, Bu. Nah, buat kalian yang kelompok 2, kalian juga ibu kasih tugas sama kayak di kelompok 1 yang di dalam kelas. Nah, kalian harus ngerjain
Nah, ini ya, kalian diskusi bahas tentang materi itu, nanti aku kasih waktu selama 10 menit. Nah, setelah nanti udah 10 menit itu bakalan kesini lagi buat minta tentang hasil diskusi kalian. Oke? Kalian bakalan bacain hasil diskusi dari kelompok 1. Yuk. Ya, nikmat Allah itu ketika kita bisa bernapas, makan, minum, dan berjalan. Nah, Baik, Bu. bagus. Yuk, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Tadi pembelajaran kita hari ini tentang nikmat Allah. Nah, maka dari itu kita semua harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.